Baik, selamat datang kembali dan selamat berjumpa dengan saya Suhu. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, yaitu switch. Oke, begini tulisannya. Switch. Sama seperti namanya, switch. Jadi operator ini berfungsi untuk memilih satu tugas tertentu. Matikan ini alert dengan membuat garis miring 2 kali, lalu komentarnya kita pindahkan saja atau kita buat di sini variabel string ini kita buat namanya if artinya komentar dari if. Nah, lalu komentar yang di bawah ini akan kita simpan di ifcom. Lalu kita tutup ini juga sama ifcom sama dengan kita buang. Lalu kita buat komen di bawah ini. Baik, komentar sudah saya pindahkan ke bagian bawah, komentar if. Saya buat nama di sini atau komentar di sini. Perintah command. Oke, coba kita jalankan apa masih sama saja. Oke, jadi sudah lebih beraturan ya. Oke, ini jadi turun ke bawah karena di sini kita buat perintah turun ke bawah, turun satu baris. Ini kita hilangkan saja. Kita hilangkan, lalu kita compile lagi. Maka dia sudah terus. Lalu ini kita berikan spasi. Lebih rapi. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran switch. Nah, apakah fungsi switch ini? Mari kita perhatikan switch. Nah, take profit. Saya akan buat dulu baru saya jelaskan. Switch take profit. Lalu buka kurung perawal. Lalu berikan pernyataan case. Case ini harus diikuti dengan integer, misalnya case 10, lalu titik 2, kemudian case 20, titik 2, case 30, titik 2, lalu default titik 2. Nah, di case 10 ini, oke, saya jelaskan. Switch dalam kurung take profit, lalu diikuti case, lalu default. Artinya adalah untuk mengambil nilai dari take profit yang ada di sini, take profit. Atau kita buat nama yang lain juga boleh, variabel lain. Variabel yang digunakan di sini tidak boleh string, bertipe string ya. Oke, sekarang kita menggunakan tipe data double. Misalnya integer ya bisa kita gunakan di sini. Tetapi string tidak bisa. Jika nilai take profit case 10, berarti jika nilai take profit adalah 10, maka berikan perintah di sini. Jika nilai take profit 20, berikan perintah di sini. Jika 30, nah kita bisa buat case sebanyak yang kita mau. Banyak sekali bisa kita case. Misalnya case 100, case 1000, case berapapun kita buat, bisa. Lalu kita buat perintah yang akan dijalankan. Misalnya sih, case 10. Nah, kita bisa membuat lebih banyak case lagi di bawah ini. Misalnya perintahnya kita buat
Misalnya perintahnya kita buat penugasan. Nah, kita buat dulu variabel di sini, variabel string dengan nama switch command. Nah, penugasannya adalah switch command. Nah, kita beri nilai keterangan di sini. Jadi, nanti jika take profitnya bernilai 10, maka kita isi ini komentar stringnya. Misalnya, nilai 10. Lalu titik koma. Nah, setiap case harus diakhiri dengan break titik koma. Oke, case kedua. Kita copy saja. Case ini. Nilai 20 dan nilai 30. Oke. Nah, maksud dari default adalah ketika case ini tidak ditemukan, misalnya take profitnya 15. Nah, di sini kita tidak buat case 15, maka yang akan perintah yang akan dijalankan adalah yang ada di bagian default. Misalnya kita buat di sini tidak ditemukan, tidak ditemukan. Nah, di bagian default tidak perlu ada break. Nah, apa sih artinya break ini? Nah, break artinya adalah setelah misalnya take profit ini sudah bernilai 10. Nah, jika take profit 10, lakukan perintah ini. Berikutnya, jika kita buat di sini break, maka program tidak akan menjalani untuk menguji ke bagian ini lagi. Karena nilainya sudah dapat 10 dan perintah sudah dijalankan. Nah, itulah fungsi dari break, supaya langsung dilanjutkan ke perintah setelah dari sebuah operator ini. Ini operator switch. Nah, jika di dalamnya, di dalam perintah operator switch ini ditemukan break, maka dia akan melanjutkan ke operator berikutnya. Jadi ke bagian yang di sini selanjutnya. Nah, itulah fungsi dari break. Jadi bila mana di sini ditemukan break, dia langsung lanjut ke sini. Sehingga bagian yang berikut setelah break ini semuanya yang ada di bagian operator ini seluruhnya tidak dijalankan lagi, langsung ke operator berikutnya. Nah, maksud saya di bagian default ini bukan tidak boleh kita buat break, tetapi bila mana kita buat break tetap saja tidak ada fungsinya, karena setelah semua ini dijalankan otomatis dia akan lanjut ke operator berikutnya. Dan bila manapun kita buat break, tanpa break itu pun sudah dijalankan ke operator berikutnya, dan dengan break pun dia akan jalankan ke operator berikutnya. Jadi tetap sama. Nah, jadi lebih bagus kita tidak buat break. Nah, untuk mencoba pelajaran ini, kita tambahkan komentar di sini. Dan kita isi dengan switch command. Jadi ini switch command. Kita bisa lihat dari hasilnya nanti. Oke, sekarang kita compile. Nah, apa komentar dari switch command? Tidak ditemukan. Nah, itu adalah bagian yang ini. Kenapa? Karena take profit adalah 9 dan tidak ada case yang tepat di sini, lalu akan dijalankan di bagian default. Nah, coba kita buat 10. Lalu compile. Nilai 10 sesuai dengan perintah yang ada di baris case ini. Dan bila mana kita buat 20, maka yang dijalankan adalah ini. Dan bagian yang di atas, komentar if yang sudah sebelumnya kita pelajari, akhirnya berubah dari menjadi ke sini. Oke. Ini tadi kita hanya menjalankan
satu perintah saja. Lalu bagaimana jika kita memiliki beberapa perintah? Ya, boleh. Jadi di sini kita enter saja. Lalu ini kita enter juga. Ini kita enter. Lalu untuk lebih rapi kita bisa majukan. Kita majukan sedikit dengan menekan tab. Oke. Enter tab. Oke. Nah, di sini kita bisa urutkan beberapa perintah. Tapi perintah yang sekarang hanya kita buat dulu alert saja. Alert. Anda sudah tahu alert. Lalu isi dari alert kita samakan dengan ini. Oke. Jangan lupa dengan T koma. Lalu kita copy ke line berikutnya. Walaupun perintahnya alert sama semua, tetapi isi dari pernyataan di alert itu berbeda-beda sesuai dengan nilai yang ada di sini. Jadi dengan demikian, sebelum kita jalankan, kita sudah bisa menebak bahwa jika nilainya 10, maka komentar yang akan muncul di sini adalah nilai 20. Sedangkan alert nanti yang muncul keterangannya tetap nilai 10. Oke. Kita coba jalankan. Ya. Di komentar di layar nilai 20 dan di alert juga nilai 20. Coba kita ubah ke 10. Kita compile. Ya, tetap sama. Dan di sini kita belum buat alert tadi. Untuk alert. Nah, coba kita buat di sini take profitnya 12. Lalu kita compile. Ya, tidak ditemukan. Nah, operator switch ini juga akan sangat penting, sangat sering kita gunakan di dalam sebuah EA. Misalnya saja kita bisa buat nanti ini untuk perintah order. Misalnya bukan take profit di sini ya, tetapi signal misalnya. Kita tulis signal di sini ya. Signal. Nah, jika signal 1 maka dia buy limit. Jika signal 2 berarti sell limit. Jika signal 3 adalah buy stop, sell stop, atau open order, atau banyak sekali pilihannya kita bisa buat. Nah, ini menggunakan switch akan jauh lebih mudah dan lebih bagus kelihatannya dibanding dengan menggunakan if. Misalnya kalau di if memang kita bisa buat if percabangan. Misalnya if di sini kan kita tulis if signal sama dengan 1 maka sell limit. Kita buat lagi di sini if signal sama dengan 2 lalu jadi akan lebih mudah menggunakan switch daripada if. Walaupun fungsi yang ada di switch ini bisa kita ganti di dalam if. Nah, inilah pelajaran yang sangat berharga, yang sangat penting Anda ingat untuk membuat sebuah EA nanti. Inilah operator switch. Nah, Anda sudah memahami operator switch dan Anda sudah melihat contohnya dan tentu Anda bisa mencoba untuk menggunakan operator switch. Selamat belajar, tetap semangat, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam profit.